Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herlina Mayela Marut dengan NPM 213011152, kelas Agronomi E, program studi agronomi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai besaran pokok dan besaran satuan. Teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu apa itu besaran. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran ini dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sendiri adalah besaran yang telah didefinisikan berdasarkan hasil konferensi umum mengenai berat dan ukuran pada tahun 1971 yang ditetapkan oleh Satuan Internasional. Besaran pokok juga bisa didefinisikan sebagai besaran tunggal yang dapat berdiri sendiri. Besaran pokok memiliki 7 besaran, yaitu panjang dengan satuannya meter, waktu satuannya detik, massa satuannya kilogram, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, dan jumlah zat satuannya mol. Selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan itu sendiri adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan itu sendiri diantaranya adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu diturunkan dari panjang dan waktu. Jadi satuannya adalah meter per detik. Yang kedua, luas atau volume. Satuannya adalah meter pangkat 2 dan volume meter pangkat 3. Massa jenis turunan dari massa dan panjang. Sebab massa adalah satuannya kilogram dan panjang satuannya adalah meter. Sehingga menjadi kilogram per meter pangkat 3. Gaya adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, yakni panjang dikali massa dan waktu. Jadi satuan gayanya menjadi kilogram dikali meter per sekon pangkat 2. Usaha adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, yakni massa, panjang, dan waktu, sehingga satuan usaha itu adalah kilogram kali meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang kecepatan. Seperti yang sudah kita ketahui pada materi sebelumnya, kecepatan adalah jarak tempuh per satuan waktu, dengan arti bahwa semakin tinggi kecepatan suatu benda bergerak, maka semakin jauh jarak tempuh per satuan waktu. Jadi di sini teman-teman saya udah siapkan rumus kecepatan yang bisa kita pakai dalam mengubah kilometer per jam ke meter per detik. Oke. Teman-teman, kita kasih contoh soal ya. Jadi, contoh soalnya itu pertama yang kita bisa lakukan adalah kita ubah dulu 50 km per jam ini ke satuan meter. 50 km ke satuan meter menjadi 50.000 meter. Terus, 1 jam itu diubah ke detik menjadi 3.600 detik. Oke, teman-teman, jika kita sudah mengetahui dan sudah mengubah 50 km per jam ini ke ke meter, jadi 50.000 meter. Terus 1 jam tadi diubah ke detik menjadi 3.600 detik. Langsung kita masuk saja ya teman-teman ya. Oke, jadi F-nya itu sama dengan 50.000 dikali 3.600 detik menghasilkan 13,8 meter per detik. Oke, sudah teman-teman. Ini kita sudah dapatkan hasilnya itu 13,8 meter per detik. Jadi, selanjutnya kita akan bahas mengenai suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas dan dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata thermo, yang berarti panas, dan meter yang berarti mengukur. Termometer mempunyai 4 konsep ukur, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Kita bahas dari Celsius.
Celsius adalah satuan suhu yang banyak digunakan. Celsius memiliki titik didih 100 derajat dan titik bekunya 0 derajat. Selisih antara titik didih dan titik beku pada Celsius adalah 100 derajat. Yang kedua, Fahrenheit. Fahrenheit merupakan skala ukur suhu yang memiliki titik didih 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Selisih antara titik beku dan titik didih pada Fahrenheit yaitu 180 derajat. Yang ketiga, Kelvin. Kelvin adalah satuan suhu yang memiliki titik didih berada di 373 derajat Kelvin dan titik bekunya berada pada 273 derajat Kelvin. Selisih antara titik beku dan titik didih adalah 100 derajat. Yang keempat, Reaumur. Reaumur satuan suhu yang memiliki titik didih 80 dan titik bekunya berada pada 0 derajat. Selisih antara titik didih dan beku pada Reaumur adalah 80 derajat. Selanjutnya kita bahas tentang cara mengkonferensi suhu. Setelah kita mengenal keempat jenis satuan suhu, selanjutnya kita bahas mengenai konferensi. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mengingat angka penting. Mengapa kita perlu mengingat angka penting? Sebab angka penting digunakan untuk perhitungan konferensi. Satuan suhu angka penting itu sendiri diantaranya adalah 5/9/5/4. Suhu diukur dari titik beku sebagai batas bawah dan titik didihnya sebagai batas atas. Di sini sudah ada soal, yaitu kita ubah dari Fahrenheit ke Celsius. Jika termometer Fahrenheit berada pada suhu 90 derajat Fahrenheit, berapa perujukan termometer pada skala Celsius? Saya sudah menuliskan rumus di sini. F sama dengan 5/9 dikali Fahrenheit dikurang 32. Kita masukkan angkanya, 5/9 dikali 90 dikurang 32. Lalu kita lanjut, 5/9 dikali 90 kurang 32 adalah 58. Lalu 58 ini kita bisa bagi dengan 9, menghasilkan 6,4. 6,4 dikali 5 menghasilkan 32,2 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai proses pemanasan global yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu efek rumah kaca? Ya benar, efek rumah kaca itu hanya sebuah istilah agar kita lebih memahami dan memudahkan kita dalam pemahaman kita tentang rumah kaca. Jadi bumi itu diibaratkan seperti rumah kaca yang jika dipancarkan sinar matahari, panasnya bisa masuk kemudian terperangkap di dalamnya. Jadi, efek rumah kaca itu bukan berarti karena rumah itu terbuat dari kaca sehingga menyebabkan pemanasan global. Atau gedung-gedung tinggi yang banyak kacanya, atau rumah kaca untuk tanaman. Prosesnya itu, cahaya matahari yang masuk harusnya sebagian diserap oleh bumi, sebagiannya lagi dipantulkan kembali keluar, sehingga makhluk hidup di dalamnya tetap hidup karena suhu yang ada di bumi sangat hangat. Namun teman-teman, efek rumah kaca jika berlebihan akan berakibat fatal bagi makhluk hidup di bumi. Hal itu dikarenakan adanya gas karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, dan freon yang menghalangi cahaya matahari agar sebagiannya dipantulkan kembali keluar, sehingga suhu di bumi kembali normal. Tetapi, ketika ada keempat zat ini, suhu di bumi menjadi naik dan panas. Panasnya bumi menyebabkan beberapa dampak yang terjadi, diantaranya adalah mencairnya es di kutub, yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan air tiap tahun, dan pastinya pulau-pulau kecil akan tenggelam. Efek dari rumah kaca bagi makhluk hidup di bumi sangat besar akibatnya. Oleh karena itu, jika efek rumah kaca berlebihan, mari kita jaga lingkungan kita agar pemanasan global dapat ditangani. Semoga dengan materi teman-teman dapat mudah memahami besaran konferensi juga efek rumah kaca. Sekian dan terima kasih.